Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat datang di channel aku. Dan di video kali ini aku membahas tentang teorema divergensi Gauss. Nah, jadi tujuan dari teorema divergensi Gauss ini dalam kalkulus vektor adalah untuk menentukan fluks dari sebuah medan vektor di R3. Fluks adalah banyaknya garis medan listrik yang menembus suatu permukaan tertentu. Nah, teorema divergensi Gauss ini berkaitan dengan integral permukaan dengan integral volume dari divergensi pada daerah dalam permukaan. Kemudian hubungan antara aliran fluks medan vektor melalui permukaan dengan perlakuan medan di dalam permukaan. Teorema ini dinyatakan dalam integral rangkap 2 dari S vektor F dikali vektor N ds. Nah, jadi ini merupakan integral permukaan tertutup. Kemudian sama dengan integral rangkap 3 dari R divergensi F dv. Nah, ini merupakan integral volume dari divergensi vektor F. Kemudian integral rangkap 3 dikali divergensi dari F merupakan turunan dari do I per do X ditambah do J per do Y tambah do K per do Z di dv diturunkan terhadap V. Nah, divergensi F itu merupakan turunan dari fungsi I terhadap X, fungsi J terhadap Y, dan fungsi K terhadap Z. Nah, oke teman-teman, kita langsung ke contoh soal dan pembahasan. Jadi soalnya adalah diketahui medan vektor F sama dengan X kuadrat Y I topi ditambah 2XZ J topi ditambah YZ pangkat 3 K topi yang melewati permukaan X sama dengan 0, X sama dengan 1, Y sama dengan 0, Y sama dengan 2, Z sama dengan 0, Z sama dengan 3. Tentukan fluks dari medan vektor tersebut. Oke, di sini kita sudah mendapatkan rumusnya teman-teman, teorema dari fluks. Integral rangkap 3 dari R turunan I terhadap X ditambah turunan J terhadap Y kemudian turunan K terhadap Z dv. Ini bisa kita cari dengan cara teman-teman, kita tulis lagi integral rangkap 3-nya. Di sini adalah turunan I terhadap X. Kita perhatikan ini teman-teman, berarti memiliki vektor I itu adalah X kuadrat Y. Kita turunkan terhadap X, maka kita anggap Y ini sebagai konstanta, X ini sebagai yang akan kita integralkan. Kalau teman-teman masih bingung gimana cara mengintegralkannya, ibaratkan seperti ini ya teman-teman. Teman-teman, bukan mengintegralkan. Cara menurunkannya, ini kan kita akan menurunkan dari X kuadrat Y. Kita turunkan terhadap X, maka Y-nya tetap dan 2-nya turun sebagai fungsi dari turunan kan seperti ini kan teman-teman, A dikali N X pangkat N dikurang 1, seperti itu. Kita kan akan menurunkan si fungsi X, maka pangkat dari X ini turun, 2 dikali X pangkatnya berkurang, jadi 2 dikurang 1, 1 Y. Nah, sehingga turunan dari X kuadrat Y terhadap X adalah 2XY. Di sini kita tulis 2XY ditambah di sini turunan dari J terhadap Y, vektor J terhadap Y. Oke, kita lihat di situ teman-teman, 2XZ kita turunkan terhadap Y. Di sini tidak ada fungsi Y teman-teman, tidak ada variabel Y di dalam vektor J ini, maka turunannya adalah kosong ditambah 0 ditambah. Oke, di sini do K per do Z, artinya vektor K kita turunkan terhadap fungsi Z. Di sini vektor K-nya terdapat Y Z pangkat 3. Ketika kita akan menurunkan YZ pangkat 3 terhadap Z, maka kita anggap si Y ini sebagai konstanta. Nah, sehingga Y-nya kita tulis aja teman-teman, yang akan kita turunkan adalah si Z pangkat 3. Z pangkat 3 berarti 3-nya kita turunkan ke bawah, Z-nya. Pangkat berkurang 1. 3 dikurang 1 adalah 2, sehingga jawabannya adalah 3YZ kuadrat ditambah 3YZ kuadrat. Oke, di sini kita akan mengintegralkannya dari fungsi dx, dy, dz. Sehingga jika kita mengintegralkan seperti ini, maka di sini batasnya kita ikuti dari paling belakang teman-teman. Fungsi x dari 0 sampai 1. Batas atas 0, batas bawah 1. Kemudian dy, batas atas 0, batas bawah 2. Kemudian dz, batas atas 0, batas bawah 3. Oke, kita akan lanjut mengintegralkan fungsi ini teman-teman.
Oke teman-teman, di sini sudah ada soalnya, langsung aja kita integralkan. Pertama kali yang harus kita integralkan adalah ini teman-teman, integral dari 0 sampai 1 dx. Jadi kita tulis ulang lagi, sama dengan integral dari 0 sampai 3, kemudian di sini integral dari 0 sampai 2. Kita integralkan dari 2x y ditambah 3y z kuadrat terhadap x. Sehingga jika kita integralkan 2xy terhadap x, maka yang menjadi konstanta adalah y. Maka cara mudahnya teman-teman, jika kalian ingin mengintegralkan seperti itu, integral dari 2xy dx. Anggap si y ini sebagai konstanta, sehingga dia bisa kita keluarkan ya teman-teman. Y integral dari 2x dx sama dengan y integral dari 2x itu adalah 2/2 x kuadrat plus c. Cuman di sini kita nggak perlu plus c ya teman-teman, karena ini merupakan integral tentu, memiliki batas atas dan batas bawah teman-teman. Sehingga y dikali x kuadrat. Nah, jawabannya adalah y x kuadrat ditambah integral dari 3y z kuadrat. Kita integralkan terhadap dx. Karena di sini integral terhadap dx dan di sini fungsinya tidak ada variabel x, maka ini merupakan konstanta teman-teman. 3y dan juga z adalah konstanta. Cara mengintegralkan konstanta adalah kita tambahkan aja teman-teman variabel x-nya di dalam. Sehingga jawabannya adalah 3x y z kuadrat. Ini teman-teman, 3x y z kuadrat. Oke, di sini ada batasnya dari 0 sampai 1. dy dz. Kita tinggal masukkan aja batasnya ya teman-teman. Di sini kita tulis ulang integral dari 0 sampai 3, kemudian di sini integral dari 0 sampai 2. Nah, di sini karena kita mengintegralkan terhadap x, maka yang berubah adalah fungsi x. X kita ubah menjadi 1. Karena di sini 1 kuadrat, maka di sini tetap aja y teman-teman. Y ditambah 3 dikali 1 tetap 1. Sehingga jawabannya adalah 3y z kuadrat. Z kuadrat. Oke, di sini dy dz. Oke, langkah selanjutnya adalah kita integralkan dari 0 sampai 2 terhadap dy teman-teman. Maka yang tetap di sini adalah integral dari 0 sampai 3. Di sini kita langsung integralkan aja integral dari y terhadap dy. Maka itu sama aja kayak setengah y kuadrat ya teman-teman, atau y kuadrat per 2 ditambah integral dari 3y z kuadrat dy. Nah teman-teman, jika kita ingin mengintegralkan bentuk seperti ini, ingat bahwa yang akan kita integralkan adalah fungsi y terhadap dy. Maka yang menjadi konstanta adalah 3z kuadrat. Yang jadi konstanta kita keluarkan aja teman-teman supaya mudah. 3z kuadrat integral dari y dy. Oke, sama dengan 3z kuadrat integral dari y adalah setengah y kuadrat. Sehingga jawabannya adalah 3z kuadrat kali setengah y kuadrat. Seperti ini teman-teman. Nah, artinya apa teman-teman? Ini bisa kita tuliskan seperti ini, 3/2 dikali z kuadrat y kuadrat. Z kuadrat y kuadrat. Ini masih memiliki batas ya teman-teman. Ini dia. Dari batas batas atas 0, batas bawah 2. Kemudian di sini masih ada integral terhadap dz. Oke, kita tinggal substitusikan nilai y, karena kita tadi mengintegralkan fungsi y. Nilai y-nya 2 dikurang 0 sama dengan integral dari 0 sampai 3. Nah, di sini kita substitusikan aja fungsi y-nya menjadi 2. Apa? Y kuadrat, artinya 2 kuadrat, berarti 4 bagi 2 adalah 2, ditambah 3/2 dikali ini z teman-teman, z kuadrat. Ini z-nya adalah konstanta, kita tulis tetap ulang aja. Kemudian yang fungsi y yang akan kita ubah menjadi pangkat 2, y kuadrat. Jadi di sini adalah 2 kuadrat, jadi 4 dikurang 0 nggak perlu kita tulis lagi ya teman-teman. Di sini dz. Nah, integral dari 0 sampai 3 sama dengan 2 plus 2/3. Di sini bisa kita hilangkan 2. Oke, di sini 2 plus 3 kali 2 6 z kuadrat dz. Nah, lanjut kita akan mengintegralkan dari 0 sampai 3 terhadap dz. Oke, sama dengan
Di sini karena 2 adalah konstanta diintegralkan terhadap Z, maka dia adalah 2Z. Ditambah 6Z kuadrat, artinya adalah 6 per kenaikan pangkat 2 ditambah 1 jadi 3 kali pangkat Z pangkat 3. Kemudian ini diberi batas dari 0 sampai 3. Sama dengan kita akan masukkan nilai Z sama dengan 3 ke dalam ini teman-teman. 2 dikali 3 ditambah 6 per 3 dikali 3 sebanyak 3 kali. Nah, seperti ini teman-teman. Kemudian 2 dikali 3 itu 6 tambah 6 dikali 9. Oke, di sini kita bisa ubah ke dalam sifat distributif ya teman-teman. Sehingga 6 dikali 1 tambah 9 itu 10. Jawabannya adalah 60. Oke teman-teman, ini adalah jawaban dari soal yang udah kita peroleh tadi teman-teman. Ini dia soalnya. Dan ini jalan penyelesaiannya teman-teman. Oke, semoga video ini dapat bermanfaat ya teman-teman. Jangan lupa untuk like video ini kalau kamu suka sama videonya, dan jangan lupa untuk share ke teman-teman kamu. Semoga ini dapat bermanfaat. Jangan lupa untuk komen ya teman-teman kalau kamu masih ada yang bingung. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.